warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiati Tabrang, peserta program pendidikan guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini saya akan menuangkan aksi nyata saya dalam bentuk video terkait tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini itu berkaitan tentang kegiatan Ibu Sugiati. Dalam hal ini adalah tentunya dalam hal ini adalah Wabarakatuh. Jadi saya merasa sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga atas diluangkannya waktu dari Bapak dan Ibu semua untuk hadir di kelas matematika seperti inilah penampakannya untuk ikut kita bersama-sama. Jadi saya akan berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya kenapa harus ada kegiatan seperti ini. Ya, jadi pada dasarnya Bapak Ibu terkait dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak itu di setiap modul kami memang melaksanakan ada yang namanya aksi nyata, dan ini barangkali bukan hal yang baru karena di platform Merdeka Belajar itu sudah ada juga aksi nyata. Nah, untuk aksi nyatanya kalau selama ini barangkali saya langsung mengaksi nyatakan itu apa yang kami pelajari itu di siswa, di murid ya. Kalau sekarang untuk terkait modul 1.4 dan sekarang ini sedang belajar sementara mempelajari modul 21 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1.4 yaitu budaya positif, itu kami diwajibkan untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah dan jika memungkinkan ke rekan di BNP. Oke, jadi saya tidak berlama-lama barangkali saya langsung saja untuk memaparkan sedikit apa latar belakang dari kegiatan ini. Jadi
modul 1.4, Bapak Ibu barangkali bisa lihat di tayangan. Ini kami diwajibkan untuk membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Ya, jadi latar belakangnya di sini saya perbesar barangkali. Nah, ini. Jadi untuk budaya positif sebagai materi pertama yaitu menanamkan budaya positif itu memerlukan pemikiran yang berencana agar dapat mencapai tujuan dan berjalan secara konsisten, sehingga kebiasaan baik, penanaman karakter profil pelajar Pancasila, dan penanganan kasus melalui restitusi dapat berjalan secara terorganisasi dan dilaksanakan dengan bekerja sama, berkolaborasi antara bapak kepala sekolah, sesama guru, staf, warga sekolah lainnya, dan orang tua murid. Jadi ada tiga poin terkait budaya positif, yaitu penanaman kebiasaan secara konsisten, kemudian berkaitan dengan penanaman karakter profil, dan jika siswa kita berkasus maka kita melaksanakan restitusi. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan aksi nyata ini, ya, saya pribadi yakin dan percaya bahwa akan membawa dampak positif terhadap penanaman budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi murid-murid kita, siswa kita akan paham bahwa apa yang mereka lakukan itu murni lahir dari diri pribadi mereka, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari kita sebagai guru, tapi karena lahir dari diri pribadi mereka sebagai perwujudan nilai-nilai luhur pribadi mereka. Ya, seperti itu. Kemudian, apa tolak ukur atau indikator keberhasilan bahwa apa yang kita lakukan ini akan berjalan dengan baik, yaitu seperti visi sekolah kita, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi budaya positif jika murid kita sudah bisa melaksanakan sebagai sebuah kebiasaan yang membudaya adalah level tertinggi dari sebuah penanaman karakter. Kita ingat barangkali dulu waktu kelas 13 ada namanya membudaya. Ya, membudaya itu level tertingginya. Nah, jadi itu bisa terlihat. Ini adalah pendapat saya bahwa terlihat dari meningkatnya kehadiran murid di kelas dan sekolah. Kemudian mereka hadir di sekolah dan belajar seni. Jadi tidak tampak bahwa murid kita itu tersiksa datang ke sekolah. Kemudian kegiatan positif di luar kelas berjalan dengan lancar tanpa disuruh karena sudah menjadi budaya bagi murid. Selain itu, kasus pertikaian antar murid dan pelanggaran berkurang secara signifikan. Jadi otomatis seperti ini, kalau budaya positif sudah tertanam, maka kasus pelanggaran akan berkurang. Ya, jadi ini lini masa tindakan yang saya lakukan. Jadi yang pertama, mensosialisasikan dan berbagi materi modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu, kepada murid, dan kepada rekan di MGMP saya. Kebetulan ini kami sudah lakukan waktu kemarin di MGMP. Nah, kemudian kegiatan kedua, jadi ini kegiatannya boleh tidak perlukan Bapak Ibu. Kegiatan kedua, melaksanakan kegiatan perumusan keyakinan kelas kepada murid. Jadi sekaligus sosialisasi pada hari ini saya juga berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu barangkali bisa lihat di depan, di depan papan kaca. Ya, jadi di papan kaca saya sudah melakukan sosialisasi kepada siswa dan saya sudah melaksanakan ini, meminta mereka untuk melakukan perumusan keyakinan kelas melalui poster. Ya, jadi kalau ini sudah terumus menjadi sebuah keyakinan kelas yang mereka terima dan bisa kita jadikan keyakinan sekolah, itu bisa dipasang dalam bentuk yang bagus, dibuat dalam bentuk yang bagus, kemudian dijadikan poster di setiap kelas atau di posisi strategis di sekolah kita. Jadi ini hasil perumusan keyakinan kelas dari murid siswa kita, Bapak Ibu ya. Saya juga tidak menyangka bahwa mereka itu ternyata bisa. Jadi yang saya
sampaikan bahwa kenapa banyak siswa kita yang melakukan pelanggaran, karena yang pertama banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa oh ini melanggar kalau seperti itu. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu Bapak Ibu? Di kelas 9B ada siswa kita kan yang biasa terkenal itu Bambang, kemudian Dimas, dan ada beberapa orang rekan-rekannya. Itu mereka kebetulan dapatkan nilai bertanggung jawab. Ya, jadi ada hasilnya di sini. Ternyata mereka itu hanya merumuskan 1 poin bertanggung jawab. Nah, jadi dari situ saya berasumsi bahwa oh ternyata murid ini tidak tahu bahwa inilah yang dimaksud tanggung jawab. Karena untuk merumuskan saja mereka tidak bingung. Nah, jadi tapi itu tidak menjadi masalah. Kita tidak mewajibkan mereka untuk merumuskan berapa banyak, pokoknya semampu yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa terkait budaya positif itu ada beberapa tingkatan barangkali. Jadi ada namanya peraturan, kita sudah punya peraturan dan tata tertib. Kemudian kita ingin menggali lebih dalam lagi bahwa peraturan itu kan dari luar, motivasi ekstrinsik, karena ada aturan dari luar sehingga mereka harus melaksanakan. Nah, kita perlunak dengan ada yang namanya kesepakatan kelas. Ini yang sebelumnya saya lakukan Bapak Ibu, kesepakatan kelas matematika. Jadi kalau mereka masuk ke sini, mereka harus mengikuti ini. Nah, siap untuk belajar, menjawab usia, dan disiplin, santun dan saling menghargai, bertanggung jawab. Seiring waktu di kegiatan guru penggerak, ternyata kesepakatan kelas itu kita tingkatkan lagi levelnya menjadi level yang lebih mendalam dari faktor intrinsifnya murid, yaitu menjadi keyakinan kelas. Ya, dan dari 5 nilai ini saya minta mereka untuk merumuskan kira-kira menurut kalian apa-apa yang masuk poin siap belajar. Nah, ternyata menarik sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan sebentar di sini bahwa murid kita itu merumuskan siap belajar itu ada di sini. Ya, siap menerima mata pelajaran dari ibu. Jadi ini bahasanya mereka sendiri. Saya tidak atur membawa alat tulis. Ternyata mereka paham bahwa membawa alat tulis itu siap untuk belajar. Nah, kemudian mendengar dan sebagainya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini sedikit. Sudah saya melaksanakan kegiatan, kemudian mensosialisasikan melalui poster. Lalu yang keempat, kita tahu bahwa tidak selamanya keadaan itu berjalan kondusif. Ya pasti ada saja kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Nah, jika mereka melakukan kesalahan, maka kita menerapkan langkah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi ini semacam kegiatan. Kalau selama ini kita kenal barangkali sudah dikasih hukuman atau sanksi. Kalau restitusi itu bentuk yang lebih lunak dari hukuman, tapi ada tujuannya. Nah, sebentar akan saya paparkan barangkali. Kemudian yang terakhir, berbagi praktik baik kepada anak sejawat di sekolah dan kuliah. Apa yang sudah kita lakukan, misalnya nanti kita akan diskusikan sama-sama kembali, ya. Bapak Ibu yang sudah membuka platform Merdeka Mengajar, situ ada apa namanya? Ada modul, ya, modul tentang budaya positif. Nah, ada di pertemuan. Ya, jadi menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi yang itu tadi Bapak Ibu. Jadi saya
motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Dalam hal ini 5 posisi kontrol dan ada yang namanya segitiga restitusi. Ini ada semua di modul ya, di platform Merdeka. Ya, ini barangkali saya tidak berpanjang lebar, tapi ini saya mengambil poin pentingnya di sini Bapak Ibu, bahwa ternyata selama ini kita hidup, dikatakan bahwa kita hidup dalam ilusi. Kenapa? Kita masih berpendapat, saya pribadi pun masih berpendapat bahwa saya itu bisa mengontrol murid, ya. Kemudian saya masih berpendapat bahwa kritik dan mereka membuat murid kita merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya, ya. Jadi kita menekankan pada kesalahannya. Kemudian penguatan positif itu semua penguatan positif atau apa? Kita memberikan ceramah tentang nilai-nilai positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, biasanya seperti itu saya pun masih lakukan seperti itu. Dan kita masih beranggapan bahwa karena kita ini guru, kita memiliki hak untuk memaksa mereka mematuhi peraturan. Nah, seperti ini ternyata sebuah ilusi. Nah, ini barangkali tidak saja. Sangat menarik apa yang saya pribadi dapatkan di program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya, bahwa ternyata kita harus memahami dan ini adalah lumrah sebagai seorang manusia, bahwa kita melakukan sesuatu itu kita berperilaku itu pasti ada tujuan, ada dasarnya ya. Jadi ada namanya motivasi ekstrinsik dari luar dan ada motivasi intrinsik dari dalam. Nah, yang dari luar itu karena kita ingin menghindari hukuman, kemudian kita ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, ini motivasi intrinsik. Ini konon kabarnya inilah yang akan kita perlahan-lahan tinggalkan kepada murid kita. Nah, kita harapkan mereka itu melakukan budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dilakukan? Jadi yang pertama dengan membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, kita harapkan bahwa murid kita itu tidak terpaksa mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, tapi mereka menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini untuk menguatkan karakter saya sebagai murid, sebagai calon generasi penerus bangsa, sebagai diri pribadi nanti di masa depan, ya, agar bisa menjadi pribadi yang merdeka dan selamat dan bahagia setinggi-tingginya seperti itu. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini tadi restitusi. Saya bersama dengan 4 rekan keluarga IGP Matematika alhamdulillah lolos dalam CGP angkatan ke-5, dan kami berharap mudah-mudahan di angkatan ke-7 Bapak Ibu yang ikut seleksi kita doakan mudah-mudahan lulus. Nah, sekarang ada penerimaan di angkatan 8 untuk persiapan angkatan 8, 9, 10 ya. Jadi Bapak Ibu silakan ikut, bukan saja jangan sampai barangkali ada yang berpikir saya tidak pernah melatih, saya tidak pernah, tidak Bapak Ibu. Jadi bukan saja pengalaman di sekolah
sekolah, tapi juga pengalaman di luar sekolah kita itu bisa kita tuangkan. Kalau ibu aktif di majelis taklim, aktif di PKK, aktif di kegiatan ekskul siswa, pokoknya aktif di mana saja, di mana bapak ibu pernah kita ingat-ingat di situ, oh saya pernah punya ide yang dilaksanakan oleh teman-teman saya, itu kita bisa tuangkan, kita ingat kembali, seperti itu bapak ibu. Ya, oke. Ya, jadi pada kesempatan ini yang ingin saya bagikan ada hubungannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris, bahwa kami sekarang sedang berada dalam tahap mempelajari modul 1.4. Ya, jadi di modul 1 Bapak Ibu itu isinya pada intinya adalah bagaimana visi dan misi guru penggerak. Kita digali ceritanya, motivasi kita, motivasi kami sebagai guru penggerak untuk mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Nah, adapun yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini terkait budaya positif, yang pertama, kita tahu bahwa matematika itu bukan pelajaran yang menyenangkan. Sementara tujuan pendidikan menurut filosofi KHD bagaimana menjadikan situasi di sekolah itu, kondisi di sekolah itu menyenangkan buat murid kita. Ya, kondisi di sekolah dan kondisi di kelas. Sementara kita tahu bahwa matematika itu dari dulu, dari tahun ke tahun selalu menjadi momok barangkali, utamanya bagi siswa kita, murid kita yang tidak terlalu menguasai utamanya perhitungan. Nah, inilah yang menjadi PR berat kita Bapak Ibu. Nah, tetapi saya pribadi terus terang sejak mengikuti barangkali guru penggerak dan beberapa tahun di belakang ini, saya terus terang saya tidak terlalu memfokuskan pada itu, tapi saya fokus pada bagaimana supaya siswa tertarik dulu, ya, tertarik dulu di kelas saya. Nah, salah satu yang saya lakukan baru-baru ini yaitu pada saat siswa salin, dan ini saya banyak lihat juga di YouTube, pada saat siswa salin itu saya chess, ya. Kalau perempuan chess, laki-laki seperti ini, dan ternyata itu langsung membuat perasaan anak-anak tersenyum, ibu. Nah, tadinya barangkali yang mereka agak-agak perasaan bagaimana ke kita, langsung merasa agak-agak bersahabat. Ya, saya coba lakukan beberapa kali ini, sudah beberapa belakangan ini Bapak Ibu, itu ternyata saya pikir sepele, ternyata berdampak besar bagi siswa kita. Ya, dan saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang melakukan itu. Apalagi yang sering barangkali di ekskul, ya, biasanya seperti itu, ada salam-salamnya khusus dengan siswa-siswanya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang saya bisa bagikan pengalaman, yaitu pada saat selesai siswa belajar, kita siapkan satu notes sticky note, ya, sticky note namanya, itu yang ditempel-tempel. Nah, itu ditempel, kita minta siswa untuk menuliskan perasaannya belajar pada hari itu. Ya, ini juga terlihat sepele, tapi ternyata ini menjadi sebuah motivasi. Kenapa? Pada saat siswa menempel, kemudian kita guru membaca, siswa merasa diperhatikan. Oh, Bapak, Ibu ternyata peduli dengan apa yang saya rasakan, dan kita tidak perlu barangkali merasa, kita sampaikan ke siswa tidak perlu merasa takut atau marah mengenai apa yang akan mereka tuliskan, yang penting sopan, ya. Itu menjadi sebuah koreksi, refleksi buat kita bagi pembelajaran berikutnya. Ya, itu saja barangkali dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.